Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas F4512, dengan anggota Agustinus David, Novia Natasha, dan Muhammad Nadine Juhdan Azra akan menjelaskan hasil dari tugas besar kami untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer semester 4. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk topik tugas besar kami kali ini akan mengambil topik membuat web server menu sederhana, yaitu menu makanan The Inner menggunakan soket programming TCP, yang mana nanti hasilnya akan menyambungkan klien dengan server. Untuk sistem yang dibangun, kami akan membangun, yang pertama kami akan membuat server dengan protokol TCP yang mendukung multi-threading atau dapat dijalankan oleh beberapa klien secara bersamaan, serta dapat mencari mencari keyword-keyword tertentu dengan menggunakan fitur search yang mana sudah kami buat seperti di seperti di foto seperti ini. Yang kedua juga kami sudah membuat penanganan pada server jika terjadi error seperti foto berikut 404 not found, yang mana jika ada error seperti itu akan memunculkan message seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, pembahasan struktur kode set untuk membuat server TCP sederhana menggunakan Python. Pada dasarnya, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan import library yang kita butuhkan. Library yang kita butuhkan adalah socket, maka kita melakukan import socket. Selanjutnya, kita inisialisasi alamat host dan port yang akan digunakan oleh server. Di sini kita memakai alamat 127.0.0.1 dan port 8081. Selanjutnya kita membuat soket TCP dengan cara berikut, dan kita melakukan binding atau kita kaitkan soket dengan alamat host yang sudah kita buat dan port yang telah kita buat. Lalu setelah itu server siap menerima koneksi, maka kita harus membuat agar server mampu mendengarkan koneksi yang masuk. Nantinya kita buat agar server mampu menerima koneksi berulang-ulang hingga user selesai menggunakannya. Selanjutnya, server akan menerima request dan mengirimkan respon pada user. Untuk memberikan respon dan mengelola request, kita menggunakan sebuah function yang dinamakan handle request di sini. Pertama-tama, ketika user melakukan request, maka bentuknya akan get garis miring file yang diminta. Maka dari itu, sistem akan melakukan parsing untuk menentukan file apa yang diminta oleh user. Setelah itu, maka file itu akan ditampilkan dan dikirimkan sebagai respon. Untuk melakukan parsing ini kodenya sebagai berikut. Nah, lalu ada beberapa kasus di sini di mana file yang diminta kosong atau get garis miring saja tidak ada file yang diminta. Biasanya file kosong ini disebabkan karena klien baru pertama kali membuka website, sehingga sistem harus memberikan file default sebagai respon jika file yang diminta klien kosong. Maka dari itu, kita membuat sebuah baris kode berikut yang akan memberikan file index.html. Index.html ini akan di load saat website pertama kali dibuka. Nah, itu ada fitur search yang kita tanamkan. Fitur search ini request-nya berbeda, di mana get garis miring search tanda tanya dan query yang dikirimkan. Maka dari itu kita buat sebuah kode khusus untuk menangani request dan untuk menangani search sebagai berikut. Jika user menggunakan fitur search, maka akan ditampilkan halaman search sebagai berikut beserta hasil dari search yang diminta oleh user. Server akan mengirimkan request. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan tipe file di sini yang kita dapatkan menggunakan function content type
Setelah itu, tipe konten akan dikembalikan dan akan dimasukkan ke dalam header content type. Selanjutnya, bagaimana server menangani multithreading, bagaimana sebuah respon disusun secara utuh, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadim. Oke, jadi untuk berikutnya, ini untuk bagaimana cara program kami menyusun header untuk dua tipe file, yaitu file media dan file txt. Untuk file txt, filenya hanya akan dibuka dengan fungsi dengan R, dengan read biasa, kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel bernama content file dengan metode readlines. Akan disusun header yaitu HTTP 200 OK, dan kemudian content type-nya dan content length akan dikosongkan. Dan kemudian untuk file media, perbedaannya hanya terletak pada cara pembukaannya, yaitu dengan RB. Content length akan diisi dengan panjang dari file tersebut dalam byte. Dapat dihitung dengan mudah, yaitu dengan menghitung semua panjang dari semua line. Berikutnya, untuk error handling, kita punya dua error handling. Kita memiliki dua error handling di bagian penyusunan header ini, yaitu apabila tidak ditemukan file atau apabila terjadi error yang lainnya. Untuk error yang dikarenakan tidak ditemukannya file akan dikirim respons bahwa file tidak ditemukan 404 dan akan diberikan halaman HTML biasa yang untuk menunjukkan kepada klien bahwa file tersebut tidak ada, dan untuk exception yang lain akan dikirimkan 400 bad request. Ini biasanya diakibatkan oleh apabila server mengirim request yang berisi string kosong atau lain-lainnya. Berikutnya, untuk membuat multithreading semua fungsi menerima request dan mengirim respons dan parsing juga, itu harus kita taruh ke dalam fungsi masing-masing. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu handle request dan send response. Untuk memanggil handle request, pertama-tama kita akan menjalankannya dengan library thread, dengan fungsi start new thread, dengan argumen pertama berisi nama fungsinya, dan argumen kedua berisi argumen-argumen yang diminta oleh fungsi tersebut. Di sini diminta dua argumen, yaitu client dan client address, maka kita berikan client dan client address. Dan di sini juga yang digunakan thread, sebenarnya ini tidak diperlukan, tapi tidak apa-apa. Kemudian client juga akan menutup koneksi. Server akan menutup koneksi dengan client di dalam fungsi tersebut, fungsi yang dijalankan melalui thread ini. Hal ini memperbolehkan server untuk mengurus dua request berbeda dari dua klien berbeda dalam waktu yang bersamaan. Untuk hasil program itu sendiri, hasil dari menjalankan program web server kami ini dapat dilihat dengan memasukkan URL seperti berikut. Berikut adalah hasil akhir dari kode yang dapat menerima request, menghandle request, serta mengurus kasus multithreading. Dimulai dari pembuatan server, kemudian pembuatan function-function lain, yaitu kirim respons dan mengurus respons, dan serta function to parsing content type. Di sini kita gunakan socket dan thread library. Kita panggil dengan thread. Kita buat thread baru. Apabila diterima request, kita arahkan kepada handle request yang apabila sudah menyusun response akan dioper ke function send response yang akan mengirimkan respons dan menutup koneksi. Untuk memulai kode, hanya kita butuhkan beberapa line ini untuk menjalankan kode agar server dapat menyala selamanya. Sekian dan terima kasih.